Yo guys, kembali lagi di channel Pelantau Kripto. Kali ini saya akan bahas Vino ataupun Vita Inu. Yang ini kedua kalinya saya mungkin review atau bahas ya. Oke, kita langsung aja sebelum di chart, kita langsung bahas aja di coin market cap. Untuk Vita Inu ini atau Vino ini rankingnya di 790 ya. Dan itu cukup lumayan bagus untuk Vita Inu ini ya, karena memang umurnya ya seumur jagung lah. Itu ya sudah seperti ini untuk rankingnya, dan sirkulasi supply-nya juga yang beredar sudah 47%, berarti cukup lumayan bagus ya. Kita lihat supply yang beredar aja, nggak usah lihat maksimal supply-nya berapa, yang beredar aja. Kalau yang beredar cukup banyak berarti memang peminatnya banyak sih ya, yang mengantongi koin atau token ini cukup lumayan banyak orangnya kayak gitu. Nah, dimana untuk Vita Inu ini untuk harganya di kepala 1884 ada kenaikan 5% ya, 5,29% untuk per hari ini. Market cap-nya di kisaran 8 jutaan dolar, dan untuk volume ada penurunan 14%, volumenya hanya 1 juta dolar aja kayak gitu. Dan kita lihat dimana untuk market yang tertinggi dulu ya. Market tertinggi itu volumenya dipegang oleh siapa nih? Ini 250, 290 di Bitmart. Oke. Dan dipegang oleh Hotcoin Global untuk volumenya perdagangan di sekitaran 370-an dolar ya. Dan untuk di market lain belum ada ya. Nah, cukup lumayan kenceng juga di sini. Ini saya belum pernah tahu ya, ini Hotcoin Global ini, exchanger ini belum pernah main di situ soalnya. Tapi kalau untuk di Maxi, Bybit, Gate.io, Huobi di sini hanya ratusan ribu dolar dan puluhan ribu kayak gitu. Dan di sini juga cukup lumayan bagus ya. Ada di Bybit juga, itu berarti bagus ya. Kalau untuk Vita Inu sudah saya bilang dari kemarin, itu memang kalau projectnya saya tidak terlalu mengikuti bagus atau tidaknya. Tapi kalau untuk dari listing di exchanger itu cukup lumayan bagus. Seumur jagung aja sudah di Huobi, Gate.io, Bybit, Maxi itu cukup lumayan bagus sih menurut saya. Ini keempat exchanger ini cukup lumayan besar juga kayak gitu. Apalagi di Bybit ya. Kalian sudah tahu nih Bybit ya. Bybit lah. Dan kalau Gate.io memang sudah banyak sih ya, paling tidak di Huobi, Bybit. Kalau Maxi juga seperti Gate.io, banyak token merchant kayak gitu. Oke, kita langsung bahas aja di chart, nggak usah lama-lama. Untuk di chart sendiri, dimana untuk stokastik memang sudah di bawah seperti yang kemarin kita bahas, ada kesempatan untuk naik. Dan di sini untuk di time frame 1 hari, di sini masih kepentok di mana area supportnya guys. Area support itu di sekitaran berapa nih ya? Di kepala 18 sih. Benar ya, 18788. Kalau di sini 1885 ya. Ini di kepala 1878 lah, sekitaran segitu. Ini masih mempertahankan harganya di atas itu, atas supportnya ya. Kemungkinan besar mungkin ada pantulan lagi naik ke atas ya, entah sedikit atau besarnya ada mantul ke atas, karena memang stokastik sudah di bawah ya, pasti ada pantulan ke atas ya. Entah pantulannya ke atas ke angka berapa, atau di garis abu-abu ini, atau malah menyentuh resisten di sebelah sini, atau malah jebol ke atas juga bisa kayak gitu. Atau malah tidak sampai sama sekali di sini, hanya menyentuh EMA 50 ini juga bisa kayak gitu. Pokoknya ada kesempatan naik ke atas gitulah. Nah, dimana untuk naik ke atasnya seperti itu untuk targetnya ya. Paling tidak targetnya yang satu adalah EMA 50 di breakout. Terus di sini di kepala berapa, 24 sampai 26 ini juga, ini target kedua. Untuk target yang terakhir di mana di sini ya, mungkin di sekitaran kepala 4-an lah ya, 40-an lah kayak gitu untuk target yang terakhir kalau untuk naik ya. Dan kalau misalkan ini tidak mampu untuk naik dan jebol lagi, di sini ada, ini di time frame yang lebih kecil, kita kecilkan time frame dulu. Nah, ini ada di time frame yang 2 jam. Di sini ada di mana di kepala berapa ini, kalau misalkan jebol di kepala 13
sampai 14 ya, kepala 13 sampai 14 itu misalkan kalau tidak kuat mempertahankan area support ini di kepala 13 dan 14 ini ada titik di mana demand masuk, berarti ini kita jadikan aja titik supportnya ya. Dan ada lagi titik support yang paling bawah sendiri di sini juga ada, ini berarti menambah zero. Kita masih jauh, kita bahas yang dekat-dekat dulu aja. Nah itu untuk Vinu ya, mungkin dari saya sih untuk Vinu di sini untuk di time frame 2 jam stokastik sudah di atas, waktunya turun juga. Beda dengan time frame 1 hari itu sudah di bawah, ada kesempatan untuk naik. Kalau untuk di 2 jam atau jangka pendeknya untuk scalpingan atau pingpong lah istilahnya, itu waktunya untuk turun kayak gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat di mana untuk chart dan secara candle memang agak lemah banget ya, lesu banget dari buyer sendiri, lesu ya ataupun seller. Dan kalau kita lihat di mana untuk di sini, kita lihat dari chartnya ini turunnya cukup lumayan, langsung berhenti di area sini, pas tepat di area supportnya ya. Berarti ini sudah menandakan untuk Vita Inu atau Vinu ini sudah ada tanda-tanda di mana akan naik ataupun turun yang cukup lumayan kayak gitu. Ya naiknya walaupun tidak lumayan, paling tidak cuan lah, hanya beberapa persen kayak gitu. Tapi kalau untuk turun kemungkinan besar di area sini mampirnya ya. Itu dulu mungkin yang bisa saya bahas untuk Vita Inu, sangat singkat banget dan singkat, sangat-sangat singkat ya. Dan kalau kita lihat, oke, kita bahas yang ini. Kalau kita lihat di sini membentuk, kalau kita ukur dari sini ya, ini lower low, membuat lower low ya. Dan di sini tidak membuat lower low lagi, di sini lower high ya. Kemungkinan besar akan naik lagi sih ya. Terus membuat lower high lagi, naik. Kayak gitu ya. Ya itu adalah mungkin kemungkinan besar ya. Tapi bisa saja harganya malah drop turun, itu juga bisa kayak gitu sih. Nah itu dulu guys mungkin yang bisa saya bahas untuk Vinu atau Vita Inu. Silahkan kalian tambahkan, tulis di komentar yang kalian sudah pro player di bidang ini, pertokenan micin. Silahkan kasih tahu saya dan teman-teman di kolom komentar lah, saling membantu, apalagi buat teman-teman ya. Kalau untuk saya memang saya tidak masuk di kripto, jadi ya saya tidak terlalu membutuhkan sih ya. Mungkin sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang belum tahu sih ya. Teman-teman yang menonton video ini pasti banyak yang mungkin belum paham dunia kripto atau permicinan. Mungkin ada yang sudah pro, ada yang sudah paham juga. Buat yang pro, silakan bantu aja lah teman-teman yang ada yang nonton video inilah, di komentar pasti mereka baca kalau nanti harganya bakal kemana atau gimana, saran-saran dari kalian aja ya kayak gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, see you.